Domo Redesu. Oke, kali ini kita akan ngebahas tentang signal ya. Nah, yang akan dibahas di sini adalah kenapa kita harus pakai signal, gimana cara konekin signal, dan gimana kita bikin custom signal ya. Nah, tapi alih-alih saya ngejelasin tentang teorinya, kita akan sambil melakukan sesuatu di sini biar tahu kenapa kita harus menggunakan signal ya. So, let's get started. Di sini saya mau bikin sebuah scene karena biar terlihat bagus ya. Kita buat sebuah node 2D. Di sini saya buat world dan kasih background dengan sprite 2D. Sprite 2D. Nah, di sini saya udah punya aset juga, udah menyiapkan colored castle di sini seperti ini, dan saya rubah offsetnya ke not center dia biar nutupin viewportnya. So like that, saya stretch sedikit. Oke. Seperti itu, kita save ini untuk scene ini ya, main scene gitu. Nah, kita select current scene, kita simpan ya untuk world-nya, world save. Oke, it works, jalan seperti ini ya. Jadi ketika kita pencet play bakal ke world. So di sini saya mau nyiapin dua sprite ya, yang satu untuk soldier dan satu untuk orc gitu. Kita close dulu ini dan kita buat scene baru di sini. Nah, kita buat 2D scene sama ini, kita pakai node 2D. Yang satu ini saya akan buat soldier dengan sprite 2D. Di sini saya ada soldier. Kita pakai yang lagi idle aja lah. Seperti ini. Oke, ini sprite sheet ya. Jadi saya bakal cuma ambil satu doang. Di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Seperti itu, dan kita transform size-nya menjadi agak besaran ya. Mungkin di 5. I guess kita save bentar. Kita save di back. Kita save untuk soldier dan save. Kita balik lagi ke world, kita instantiate untuk soldier ini. Ada? Oh, di atas. Saya pindah. Sorry, ini jangan jadi jangan jadi child sprite ya. Kita jadiin child world. Sorry, saya nggak klik worldnya. Nah, kita taruh di sini. Kita coba play. Oke ya, seperti ini. Dan saya mau buat satu lagi untuk orc-nya. Oke, kita bikin scene baru lagi ke 2D. Ke 2D scene sama seperti tadi ya. Kita bikin orc, add sprite 2D, dan di sini kita tambah mana orc ini dia. Ada yang idle sama seperti tadi, settingnya animation di 6 dan transform scale-nya di 5 ya. Nah, seperti itu. Yes, ngadepnya juga ya, saya mau ke kiri. Seperti itu, kita save ini untuk orc, back, bikin folder dan orc. Nah, ini kenapa saya lakuin ini praktek yang bagus ya, biar nanti ketika teman-teman butuh scene itu gampang nyarinya. Boleh ini diikutin ya, seperti ini. Oke, kita lihat ke world lagi, saya instantiate lagi untuk si orc-nya. Like that. Coba play. Kekecilan ya kayaknya, coba kita besarin lagi sedikit. Soldier di scale 7, mungkin orc juga di scale 7 ya. Atau lebih besar, 8. So, let's see. Seperti itu, kita coba play. Ya, agak besar lah, sekarang bisa kelihatan. Seperti itu. So, di scene ini, kita mau coba buat munculin orc-nya dengan menggunakan script ya. So, go ahead. Ini biar agak bagus, mungkin bawahan ya. Nah, seperti itu. Ya, si orc-nya kita buat script untuk munculin dia. Nah, kita ke orc, kita tambahkan script di sini dan create ya. Oke, nah di sini kita mau coba buat spawn si orc-nya melalui script ya. Oke, saya save dulu. Kita lihat lagi ke world ya, seperti ini. Kita pengen si orc-nya itu gak ada dulu gitu ya, baru nanti muncul. So, kita ke script, di ready kita buat si orc-nya gak ada dulu ya, yaitu dengan menggunakan built-in function yaitu hide. Seperti ini. Kita save dan coba play. Ini si orc-nya gak ada ya, ke hide. Tapi sebenarnya ada di
di screen ya, ada di screen tapi cuma di hide gitu. Beda dengan instantiate ya, yang itu nanti dibahas di video lain. Nah, di sini kita mau coba tampilin si org-nya sama dengan menggunakan script. Nah, di sini di node-nya kita akan membuat sebuah varian atau variabel untuk mengecek waktu ya, waktu berlalunya gitu. Jadi waktu berlalu. Di sini kita buat float 0,0. Nah, kemudian di sini kita mau tambahin si value dari waktu berlalu ini dengan menggunakan delta ya, yang dimana delta ini ngecek setiap frame gitu. So kita tambahkan waktu berlalu plus sama dengan delta ya. Jadi ini si value-nya bakal ngikutin si delta, di plus terus ya sama si delta per frame gitu. Nah, berikutnya kita pengen ngasih kondisi kalau waktu berlalunya sudah 2 detik, kita pengen munculin si org-nya ya, yaitu dengan cara if waktu berlalu lebih dari 2 ya, 2,0 karena ini float, kita pengen munculin si org ya, yaitu dengan menggunakan kebalikan dari hide ya, adalah show gitu. Show seperti itu. Kita save. Nah, kita coba play. Hitungan 1, 2, ya dia muncul ya setelah 2 detik. It works, tapi ini isunya adalah masalahnya adalah di sini ketika waktu berlalu lebih dari 2, dia bakal nge-call terus ya. Jadi ini show bakal di-call setiap saat. Ya kita coba buktiin dengan print muncul gitu ya misalkan. Print muncul seperti ini. Kita bawain biar kelihatan. Print muncul. Nah, dia bakal terus di-call ya, show sama print ini. Kita coba buktikan. 1, 2. Ya, kalau kita lihat di bawah ini ngeprint terus ya, dan dilihat di sebelah kanan sini ada 3 sampai 400 ya, 300, 400, 500 sampai ratusan kali di call ya dalam setiap berapa detik gitu. Nah, tentunya ini bukan hal yang bagus ya. Bisa kita bayangkan gitu kalau nanti semakin banyak logika, semakin banyak call ya di sini. Dan kita gak mau hal itu terjadi. Nah, kita bisa kasih kondisi lagi ya di sini biar dia nggak kayak gini. Nah, buat yang nggak ngerti ini kenapa seperti ini, karena value dari waktu berlalu ini udah berubah ya. Yang tadinya 0, sekarang jadi ngikutin delta ya. Jadi nggak tahu berapa gitu. So, kita coba kalau pengen tahu di sini waktu berlalunya ya, kita print. Jadi berapa ya? Jadi pokoknya dia ketika lebih dari 2, value-nya ini akan terus di call ya. Kita coba play. Dia akan terus bertambah ya, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, yang dimana kondisi kita adalah lebih dari 2. Nah, 8 atau ya di sini 7,9, 7,94, 7,95, ini masih di atas 2, yang membuat show ini bakal terus di call ya. Itu buat yang tidak mengerti mungkin. So, di sini kita mau kasih kondisi lagi, biar ini nggak dieksekusi ya, si if ini. Nah, kita tambahkan kondisi and visible sama dengan false ya, atau saya nggak usah pakai false, saya pakai not visible. Bisa pakai tanda seru atau not seperti itu ya. Itu bisa juga, tapi biasa saya pakai tanda seru. Ini sama aja ya. Tadi not visible, tanda seru visible. Nah, ini tentunya kita ngasih 2 kondisi ya. Yaitu visible atau kebalikan dari hide ini ya. Visible bukan kebalikan, sama dengan hide ini, not visible ya, karena visible sama dengan show gitu. Jadi kondisinya ketika hide baru dia bisa show, tapi ketika show dia udah gitu, nggak dieksekusi. Kita coba tes. 1, 2, muncul. Nah, di sini kita cuma ngeprint waktu berlalunya aja ya, 2,01 bla 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 bla. Ya memang ini udah ke fix ya, cuma tetap ya nggak nge-call terus, nggak nge-call logika yang kita buat. Oke, kita close lagi. Nah, tapi selain itu kita bisa ganti si waktu berlalu ini, daripada kita bikin logika
waktu sendiri, di sini ada built-in function ya, atau metode bawaan dari Godot ya, yang dimana ini adalah time ya. Kita coba hapus aja ini waktu berlalu, udah nggak dibutuhin. Adalah time. Nah, ada time ya di sini. Kita dot get tick, kalau nggak salah ya, get tick second, millisecond. Nah, kalau lebih dari 2000 ya, 2000 itu berarti 2 detik kan dalam millisecond. Nah, kita gunakan logika yang barusan ya. Ini nggak usah berarti waktu berlalu, print muncul aja lah. Print muncul kayak tadi. Ini kita hapus lagi, waktu berlalu udah nggak kita butuhin, sama variabel ini juga nggak kita butuhin. Kita save dan kita coba play. Oke, sama ya, ini masih menghasilkan output yang sama. Di sini keluar muncul dan si orc-nya muncul setelah 2 detik. Tapi tetap ya, ini nggak bagus karena dia harus tetap ngecekin si kondisi ini di setiap frame ya, dimana proses ini dia bakal berjalan per delta atau per frame gitu. Nah, jadi dia tetap bakal ngecekin kondisi ini entah dia udah visible atau udah ngelebihin 2 detik gitu. Jadi terus aja dicek. Nah, kita tentunya nggak mau hal itu terjadi. Nah, di sini kita bisa coba reverse ya, yang tadinya waktunya lebih 2 detik, kita coba sekarang dari 2 detik menjadi 0 ya. Nah, kita bisa ke org, kita ke scene org di sini, dan kita tambahkan sebuah node namanya timer ya. Timer seperti ini, klik 2 kali akan muncul seperti ini ya. Nah, di timer ini kita akan coba pakai buat hal yang sama ya, yaitu munculin si org-nya. Nah, tapi sebelum itu kita coba lihat ke kanan di sini di inspektor, ini ada namanya wait time ya. Apa ini wait time? Ini adalah hitungan mundur ya. Jadi kalau misalkan saya taruh 10 di sini, nah dia ketika dieksekusi si timer ini, dia bakal ngitung dari 10 ya. Jadi 10, 9, 8, 7, 6 dan gitu sampai habis. Nah, setelah waktu habis, apa yang akan kita lakukan dengan wait time ini? Oke, saya rubah lagi ini menjadi 2 seperti ini. Nah, di bawahnya ini ada one shot ya. One shot ini apa sih? Nah, ini buat loop-nya ya. Jadi kalau kita nggak checklist, ini setiap 2 detik dia bakal terus ngitung balik lagi ya. Jadi 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0. Nah, tapi kalau one shot ini cuma dibaca sekali gitu ya. Jadi 2, 1, 0, udah. Si timer ini beres gitu ya tugasnya. Nah, kemudian ada auto start. Ya, ini sesuai namanya ya, auto start atau auto mulai. Jadi kalau kita on kan, dia bakal jalan sendiri tanpa kita perintahkan gitu ya. So, settingnya seperti ini ya. Kita mau wait time-nya 2 detik, one shot, dan auto start. Nah, balik lagi ke script-nya org. Sekarang kita masukkan si timer ini ke script-nya org dengan cara klik, tekan kontrol, dan lepas. Ya, saya turunin biar terlihat bagus. Biar terlihat bagus. Oke, kita punya timer dan kita mau akses timer ini di sini ya. Kita rubah si time get ticks ini menjadi timer. Ya, timer ini maksudnya. Dot is stop. Nah, ini ada is stop ya metodenya. Is stop. Kita show. Kita save dan coba tes. 2, 1 muncul ya. Ya, seperti itu ya. Jadi bedanya di sini berarti dia udah yang nggak terus nge-call. Karena waktunya udah habis 2, 1, 0. Beda dengan cara yang tadi di mana delta itu akan terus jalan dan kita ngambil delta ya yang akan terus berproses selama gamenya jalan. Atau yang tadi ya yang cara kedua adalah dengan mengambil millisecond yang tentunya detik juga akan berjalan terus ya. Gak bakal berhenti. Nah, ini juga bagus tapi tetap tidak great ya. Bagus tapi tidak great gitu. Kenapa? Karena tetap dia harus melakukan cek setiap saat ya. Atau setiap frame gitu. Jadi setiap frame dia bakal ngecekin. Ini timernya udah stop belum? Visible-nya true atau false gitu ya. Dia bakal ngecekin ini terus. Ngecekin kondisi ini. Meskipun si show ini sudah dieksekusi gitu. Nah, memang untuk contoh ini gak masalah ya. Cuma kalau kita bayangkan di game yang lebih besar ya, dimana misalkan kita membuat sebuah UI, dimana di UI itu kita pengen update sebuah score, misalkan ya update score atau item gitu ya, atau item yang ketika update score dan item ini tidak terjadi setiap saat ya.
Berbeda dengan input atau animasi yang kita lakukan setiap saat. Tapi untuk update score dan item, tentunya ini hanya dilakukan sewaktu-waktu aja ya. Kita nggak terus-terusan ngecek, udah dapat item belum, udah dapat item belum, udah dapat item belum. Ya, kita nggak ngecek seperti itu ya. Tapi kita hanya ngecek ketika karakter di game kita itu dapat item gitu. Jadi nggak terus-terusan ngecek di proses atau fisik proses yang nantinya membuat proses sama fisik proses kita penuh dengan boolean ya atau kondisi if seperti ini ya. Yang tentunya ini nanti ngehambat game kita gitu ya. Maksudnya ngehambat di sini adalah menuhin ngebog gitu ya. Menuhin proses yang nggak perlu gitu ya. Nah, untuk kali inilah signal berperan. Nah, kita coba hapus dulu semua ini. Kita ke bawah dulu, hapus biar di sini munculnya. Nah, kita coba di sini buat hapus prosesnya. Tapi sebelum saya hapus, mungkin saya mau jadiin referensi buat nanti. Ya, ini kita hapus juga referensi dulu. Jangan dulu hapus, sorry. Nah, kita akan coba menggunakan signal ya. Nah, kalau kita balik lagi ke sini ke timer, ya saya klik highlight dan kita ke kanan di sini ke node. Nah, di sini akan ada signal ya. Nah, kalau teman-teman yang nggak lihat ini mungkin ada di grup di sini ya. Ini ada signal, kita klik. Nah, di sini akan ada pilihan signal ya. Banyak pilihan signal. Ya, entah itu dari inherit atau dari turunan atau yang bawaannya ya. Nah, seperti ini ada timeout. Nah, kalau kita lihat di sprite itu ini dia punya signal bawaan yang berbeda ya. Di sini adalah frame change atau texture change. Nah, tapi sekarang kita coba gunakan timer ya. Nah, di sini ada namanya timeout. Apa ini timeout? Kalau kita hover ini ada dokumentasinya ya. Emit when the timer reach the end. Atau seperti tadi ya. Seperti logika tadi yaitu timer is stop atau ketika waktu ini habis yaitu 2 detik. 2, 1, 0. Nah, itu bakal dikirim ya signal ini ketika kita gunakan signalnya ya. Kita coba langsung konekkan signal ini dengan cara klik kanan, connect, atau kita bisa double klik di sini ya, klik 2 kali. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada connect signal to a method ya, from signal timeout, connect to script. Nah, kita tentunya untuk mengkoneksikan signal ini butuh script ya. Nah, di mana di sini kita akan koneksikan si signal ini ke scriptnya si org ya. Nah, kemudian di sini ada receiver method adalah nama functionnya ya, nama function yang akan di-invoke ketika signal ini di-emit atau dikirim gitu ya. Jadi ini akan otomatis dibuat ketika kita koneksikan. Nah, di sini juga ada pick. Ya, di mana di pick ini nanti kita bisa ambil dari signal yang udah kita buat kalau ada ya. Oke, kita close dulu ini nggak pakai pick ya. Di sini ada on timer timeout. Ya, ini udah bagus sebenarnya namanya. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak ngerti gitu ya, saya coba ganti namanya jadi pass aja. Pass itu maksudnya ketika ya. Gimana ya? Pass timer timeout atau ketika timer timeout gitu ya. Kita pengen ngelakuin apa gitu. Pass, kita koneksikan. Atau kalau kita gak mau terus-terusan nulis ngeganti on jadi pass ya. Kalau saya klik di sini juga ini bakal on timer ya, sama on timer ready gitu ya, beda-beda. Nah, kita kalau pengen ganti depannya biar pakai bahasa yang kita pengenkan ya, inginkan ya. Kita ke project setting, di sini ada naming ya, di editor naming. Saya close dulu ini biar mungkin teman-teman ada di kondisi seperti ini ya. Kita coba naming. Nah, di sini di editor naming, nah ini bisa kita rubah ya, default signal callback name-nya menjadi pass gitu ya, atau ketika, terserah apapun ya. Sama di sini juga default signal callback self name on pass gitu ya, pass ketika. Nah, kita coba seperti ini nih. Ya tentunya saya nggak pakai pass seperti ini ya kalau di development gitu. Cuma ini khusus untuk tutorial ini biar bisa dipahami oleh semua orang ya. Jadi kita close. Nah, kita punya pass timer timeout ya di sini, atau ketika timer timeout. Di sini juga bisa lihat ada tanda hijau yang artinya di sini ada timer sebagai sumbernya ya, timer yang ngasih sinyal ke org ini ya, atau di script yang sedang kita edit sekarang. Nah, kita pengen ngelakuin apa ketika timernya timeout?
Saya bilang ketika terus ya, ganti aja jadi ketika ya, jangan pas. Ketika, seperti itu. Saya juga ganti ini timeoutnya, saya disconnect dulu. Sorry, jadi agak lama ya. Tapi saya yakin teman-teman udah dapat ID-nya ya, udah dapat idenya. Jadi ketika timer timeout, ya seperti ini. Kita pengen lakuin hal yang tadi ya, yaitu show gitu ya, show si org-nya, show. Kita save dan coba kita jalankan ya. 2, 1, muncul ya. Ya, cara kerjanya sama ya. Outputnya pada akhirnya dia muncul setelah waktu yang kita inginkan. Tapi hanya di call 1 kali gitu. Berbeda dengan tadi gitu ya. Ini bakal ada checking terus ya. Checking setiap timer stop dan visible gitu ya. Baru kita show. Nah, tapi dengan signal ini cukup seperti ini ya. Dan dia hanya di call 1 kali. Yaitu ketika timernya timeout doang. Jadi nggak terus-terusan dicek setiap frame. Nah, itu bedanya ya. Jadi kita udah mangkas logika dan processing ya. Jadi processing ini nggak terus-terusan ngecek apakah si timer ini udah time out gitu. Seperti itu. Nah, kita hapus dulu. Nah, dan ini udah nggak perlu ya. Nah, jadi cukup seperti ini untuk munculin hal yang tadi. Kita nggak perlu mikirin logika-logika yang tadi kita buat. Ya, inilah kenapa kita harus menggunakan signal. Oke, kita save. Kita balik lagi ke 2D, ke world ya. Nah, sekarang di sini yang pengen kita lakukan adalah, nah setelah si orc-nya muncul, kita pengen si orc ini nyerang si soldier kita di sini. Dengan sama, menggunakan signal. Nah, tapi di sini kita akan menggunakan custom signal ya, yaitu signal yang kita buat sendiri. Oke, kita langsung aja gimana cara bikin custom signal. Nah, kita balik lagi ke scriptnya si orc ini. Nah, kita buat signal baru. Di sini cukup mengetikkan signal. Ya. Dan kita kasih nama sesuai yang kita pengen. Nah, misalkan di sini apa ya? Misalkan ayun kapak gitu ya. Ayun kapak atau swing axe ya, apapun itu. Ini otomatis udah terbuat signalnya. Nah, kita pengen kirim signal ayun kapak ini ketika timer timeout ya, tapi bukan timer timeout yang ini, kita buat timer lagi di org ini. Saya balik lagi ke org. Kita buat timer lagi ini khusus untuk signal ini ya ceritanya. Kita buat timer, kita klik 2 kali. Nah, ini kita bikin swing timer ceritanya. Swing ayun timer ayun ya. Timer ayun kapak ya. Nah, kita coba koneksikan seperti tadi di timeout ini, koneksikan ke org, connect. Nah, kita punya function baru yaitu ketika timer ayun timeout ya. Ya, jadi ketika timer ini timeout, kita pengen signal ini dikirim ya. Yaitu kita bisa hapus pas ini dan kita ketikkan signal kita ayun kapak.emit. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi emit ini dia bakal ngirim ketika si function ini jalan. Nah, di dalam emit juga kita bisa ngasih info yang kita pengen kirim juga. Tapi untuk case ini kita agak perlu ya. Seperti itu, kita save. Nah, sekarang kita pengen ngelakuin apa ya ketika si kapak ini diayunkan ceritanya gitu ya. Nah, kita pengen ceritanya buat si ininya mati ya, si soldiernya mati ceritanya dengan cara nge-hide aja gitu. Nah, sekarang kita coba ke world. Kita tambahkan script di world-nya ya, biar kita bisa akses semua yang di sini. Di world kita tambah attach node, kita create. Nah, di world ini kita masukin si soldier kita ya. Di sini masukkan seperti ini. Saya lupa ngasih tahu, tekan kontrol dan lepas ya. Ini bakal seperti ini. Ya, kita bisa akses soldiernya sekarang. Nah, sekarang kalau kita lihat di soldier ini, klik. Kalau kita lihat di signal ini hanya ada signal-signal inherit ya, atau signal yang turunan dari node 2D. Tapi kalau kita lihat ke org, hey, di sini ada signal yang kita buat ya, yaitu yang tadi kita tulis di atasnya script org ya, yaitu ayun kapak. Nah, balik lagi. Nah, di soldier ini nggak ada ya. Tapi di org ini ada. Nah, sekarang kita pengen koneksikan si ayun kapak ini ke world untuk ngilangin si soldier ini ya, atau ceritanya ngebunuh si soldiernya. Nah, kita coba koneksikan, klik 2 kali,
kita koneksikan ke world ya, jangan koneksikan ke self. Nah, jadi ketika org ayun kapak, kita koneksikan, ini udah bagus namanya. Nah, ketika org ayun kapak, kita pengen rubah si soldier-nya jadi hilang ya. Jadi kita bisa coba akses soldier.hide. Seperti itu. Nah, kita coba eksekusi. Waktunya ya. Sorry. Sorry, waktunya belum kita rubah. Si org timer ayun, kita pengen ganti dulu waktunya, jangan 1 detik. Ini kalau tadi timer 2 detik, saya kasih waktu 2 detik lagi lah. Jadi 4 detik gitu ya. Jadi setelah 4 detik, ini bakal dieksekusi ya. One shot, auto start. Oke, kita save. Dan kita coba play. 2, 1 muncul. 2, 1 hide. Nah, seperti itu ya. Ini kita buat signal sendiri ya. Which is great ya, bagus. Oke, so kita close dulu, balik lagi ke 2D world ya biar kelihatan bagus aja. Jadi kalau kita balik lagi ke script ya di sini. Nah, bedanya di sini kita tidak menggunakan proses ya, yang dimana proses ini udah saya jelaskan dari tadi ya. Ini akan terus berjalan sesuai delta time gitu. Nah, called every frame ya, sesuai keterangannya di sini called every frame. Di call setiap frame delta is elapsed time. Nah, akan terus di call. Nah, cuma bedanya dengan signal, dia hanya di call ya ketika signal ini di emit ya, atau signal ini dikirim. Yang tentunya ini udah mengurangi logika kita ya dalam programming. Dan tentunya di proses dia gak bakal nanya terus ya, apakah org udah ayun kapak, apakah org udah ayun kapak, apakah org udah ayun kapak ya. Jadi dia nggak bakal nanya gitu terus. Yang nantinya si proses ini banyak terisi penuh dengan if dan boolean ya. Nah, di sini juga kita bisa secara spesifik ya untuk ngirim signal ini. Misalkan kalau di sini kan kita ngirim signalnya ke parent-nya ya, ke parent ke root node-nya. Nah, kita pengen misalkan si signal ini hanya di-emit khusus untuk si particular node ya, atau khusus untuk node yang kita pengen gitu. Jadi kita ke soldier, misalkan di sini kita tambah script juga untuk soldier ini. Kita tambah scriptnya di sini. Kita tambah script. Sama ya, kita hide ketika si org-nya ngayunin kapak gitu. Nah, kita bisa di sini bikin function. Saya hapus prosesnya karena kita di sini nggak bakal bikin proses, itu ya, agak mengganggu. Function, misalkan kepukul kapak ya, kepukul atau apa sih kalau ke kapak? Kalau dalam bahasa saya sih ada istilahnya ya. Kalau kepukul ke sayat, ke apa ya? Kepukul aja lah, kepukul kapak. Ini mohon maaf ya, saya kurang banyak vocabulary-nya. Kepukul kapak, misalkan di sini kita pengen hide gitu ya. Nah, di sini kita bisa akses si soldier ini, si function dari soldier ini lewat script yang tadi ya, lewat script world ini. Nah, jadi bukan soldier hide di sini. Kita bisa masukkan soldier kepukul kapak. Ya, yaitu function yang tadi kita buat. Nah, kalau kita play, kita hitung 2, 1, 2, 1. Ya, ini menghasilkan output yang sama ya. Cuma bedanya di sini kita tidak langsung perintahnya dari world, tapi perintahnya adalah dari soldier-nya ya, dari script si soldier-nya. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau challenge dulu ke teman-teman di sini. Coba teman-teman yang mengikuti tutorial ini untuk membuat counter hit ya. Jadi buat counter ya, buat counter bukan hitungan ya, maksudnya counter serangan balik gitu ya. Buat counter ketika tekan tombol apapun itu, bebas. Misalkan F ya, tekan tombol F. Kita pengen si org-nya mati gitu ya. Org mati. Seperti itu, mati, aku matiin. Ya, buat counter ketika tekan tombol F, si org mati. Dan kita pengen si perintah ini dieksekusi sama si world ini ya. Eksekusi sama world. Ya, ngasih tahu ke world maksudnya signalnya. Silahkan ya teman-teman, pause videonya sekarang dan coba lakuin challenge ini. Saya kasih waktu sekarang.
Oke, good job ya buat teman-teman yang bisa melakukan challenge ini. So kita lakukan bersama ya. Nah, di sini kita balik lagi ke scriptnya Soldier, script Soldier di sini. Nah, kita pengen buat yaitu signal ya. Tapi sebelum kita buat signal, kita buat control dulu di sini ke project setting dan ke input map ya. Nah, untuk di sini saya udah bikin input untuk attack ya, yaitu dengan menekan F seperti ini. Atau saya hapus lagi, saya buat dari awal lagi. Ini untuk serang balik gitu ya, attack atau kill ya, kill seperti itu. Nah, di sini saya mau si kill ini dengan tombol F. Nah, kita tekan plus dan saya tekan F sekarang. F. Nah, ini bakal listen input, bukan input. Kita oke, dan sekarang kita punya input physical dari untuk kill ini ya. So, kita close. Nah, di script Soldier-nya kita buat signal, yaitu untuk membunuh si orc-nya ya. Kita buat signal bunuh orc gitu ya, bunuh orc seperti ini. Dan sebelum ready ini kita buat unhandled input ya. Jadi kita buat function unhandled input. Nah, di sini kita masukkan if event is action press kill ya, yaitu F. Nah, kita pengen masukkan logikanya ya di sini, yaitu kita mengirim signal ini ya. Nah, jadi ketika si tombol F ditekan, kita bunuh orc.emit. Jadi kirim si signal ini. Kita save. Dan sekarang kita koneksikan ke world-nya ya. Kita lihat di sini soldier dan kita lihat di node di signal ya, node signal. Ini kita punya bunuh orc ya. Nah, kita koneksikan si bunuh orc ini ke world ya, sama karena kita pengen eksekusi si kode ini di world. Jadi ketika soldier bunuh orc, kita konekkan. Kita balik lagi ke world. Nah, sekarang kita punya ketika soldier bunuh orc, apa yang akan kita lakukan? Yang kita lakukan sama ya, seperti soldier ini. Soldier kepukul kampak. Nah, sekarang kita balik lagi ke orc. Nah, di orc ini kita buat sebuah function baru, yaitu di sini ya. Kita buat kebunuh sama soldier misalkan ya. Kebunuh soldier gitu. Kebunuh soldier. Nah, kita pengen ngelakuin apa? Sama ya, misalkan kita pengen hide si orc ini. Kita buat hide seperti ini ya, function kebunuh soldier hide. Jadi kita balik lagi ke world. Nah, sekarang kita akses si orc-nya ya, kita bawa drag, control, lepas. Sama seperti ini, soldier kepukul kapak, kita pengen si orc ini, mana orc, kebunuh soldier ya. Saya copy aja ini biar nggak salah ketik. Nah, di sini berarti orc dot kebunuh soldier. Kita save dan play. Nah, kita coba tekan F ya sekarang. Nah, si orc-nya menghilang ya. Nah, tapi masalahnya kita juga udah menghilang gitu. Nah, tapi kalau kita coba lagi play seperti ini, kita tekan F duluan. F ya, dia menghilang ya. Nah, tapi masalahnya di sini kalau kita lihat ya, meskipun si orc-nya udah menghilang, si player kita juga tetap ikut menghilang ya, karena si proses ini masih ini masih jalan ya, si ayun kapak ini masih jalan timernya. Yang kita lakukan soalnya di sini hanya hiding gitu, yang dimana ketika hide ini masih tetap ada di dalam node ini ya. Nah, kita balik lagi ke scriptnya orc. Kita ke orc dulu. Kita akses si timernya dulu ya. Timer ayunnya kita masukkan ke sini. Nah, kita pengen si timer ini di stop ya. Jadi ketika si orc-nya kebunuh soldier, kita pengen si timer ayun is stop. Seperti itu. Kita save. Bukan is stop. Kok is stop? Stop. Ya, stop aja. Timer ayun di stop ya. Kita save dan kita coba play lagi. Nah, kita coba kill si orc-nya sebelum dia meng-kill kita. Oke, it works ya. Si orc-nya nggak jadi ngebunuh si soldier-nya. Dan kita tetap ada di screen karena kita stop si timernya. Seperti itu.
Ya saya akui memang signal ini cukup membingungkan ya bagi yang pertama kali menggunakan ya, atau ya bagi yang pertama kali mempelajari. Tapi tenang, dengan banyak berlatih nanti teman-teman akan menguasai ya si signal ini, yang tentunya ini sangat esensial dalam Godot Engine. So itulah untuk signal ya, kita udah cover kenapa kita harus pakai signal, gimana cara koneksikan, dan gimana cara bikin custom signal ya. Jadi untuk basic use-nya kita udah cover di sini. Nah, untuk penutup video ini saya akan coba mengkoneksikan signal lewat script ya. Ya, kenapa lewat script? Karena terkadang kita kalau kita instantiate di sini, misalkan org lagi, tentunya dia nggak bakal punya signal ya. Saya hapus dulu, sorry, kita highlight word-nya. Saya instantiate, tentunya si org ini nggak bakal punya signal ya. Dan kita pengen koneksikan seperti ini lagi. Nah, tentunya kita nggak bisa lakuin hal itu di dalam game ya. Kita nggak bisa lakukan hal ya mengkoneksikan ini di dalam game. Maksudnya ketika gamenya mulai, kita nggak bisa koneksikan lewat sini. Nah, jadi kita pengen gimana caranya setiap org yang spawn gitu ya, nanti setiap enemy misalkan yang kita buat itu terkoneksi dengan signal. Nah, kita pengen koneksikan lewat script ya. Jadi kita hapus lagi ini dan saya coba disconnect untuk scriptnya. Di sini saya disconnect all ya, atau saya bisa klik kanan di sini disconnect, delete ya, delete ya, seperti ini disconnect. Kita balik lagi ke scriptnya soldier. Sorry, bukan soldier, kita ke world. Nah, di sini di ready ini proses kita hapus dulu. Nah, di ready ini kita bisa akses soldier dot signal yang ada di sini ya, bunuh org, kita copy ke world lagi, bunuh org dot connect, connect, kita masukkan di sini ketika soldier bunuh org ya, seperti ini. Kita save dan kita coba play. Dan 1, 2, kita tekan F. Nah, ini masih work ya. Nah, itu salah satu cara untuk mengkoneksikan dengan script ya. So, itulah untuk signal ya. Buat teman-teman yang masih bingung, silahkan ya buat didiskusikan di komen atau silahkan didiskusikan di Discord channel saya. Linknya ada di deskripsi. Like and subscribe, and otsukaresama deshita.